Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Program CGP itu ada hubungannya dengan mata pelajaran, tetapi adalah bagaimana kita menjadi guru di sebuah sekolah, apalagi sekarang ini kita berada pada kurikulum merdeka. 3 tahun berturut-turut kita berada dalam posisi mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sesi ini saya mulai dengan kertas yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Yang belum dapat gak apa-apa. Bukan karena kejutan, bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming, atau karena mungkin ketakutan.
memang agak sulit ya, jadi butuh effort yang luar biasa. Oke, dua, tiga. Bapaknya semangat kali ya, baru bapak-bapak naskan pasangan ya. Oke, ulang lagi ya sebentar. Satu, dua, tiga, empat. Ya, tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya, semangat dulu Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya pemaparan sharing berbagi dari rekan saya, Ibu Rumania Dia Chandrawati, Ibu Rumania Dia Chandrawati, SSI, MPD, PhD. Kami persilakan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita membahas mengenai keyakinan kelas yang tadi sudah disebut-sebut sama Ibu Sis tentang keyakinan, walaupun tidak dibahas seluruhnya, tapi kita akan mencoba memahami tentang bagaimana membuat keyakinan. Tidak perlu kita ke sekolah dulu, kita skala kecil aja ke keyakinan kelas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mau ada satu pertanyaan buat Bapak Ibu. Saya ingin jawaban jujur banget dari hati Bapak Ibu sendiri. Kita kan sering di kantor kita ini kan terdiri dari beberapa orang gitu kan. Dan ada momen-momen tertentu yang kadang tiba-tiba surprise. Kita masuk langsung ada surprise. Terus pertanyaannya, ketika Anda masuk jam 7, kemudian datang membuka kantor, kemudian masuk kantor di sebelah kanan meja ada kue yang sangat enak dan Bapak Ibu dalam keadaan lapar. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, kalau Pak Sam jawabnya adalah langsung dimakan. Kalau ada lagi jawaban yang lain? Bertanya dulu punya siapa. Sekarang ada dua jawaban. Sekarang kalau saya tanya dulu ke Pak Sam, kenapa Pak Sam langsung memilih jawaban kalau ada kue di meja, apalagi saya lapar, saya akan makan? Karena kuenya di meja saya, lalu ya Di meja masak kan? makanya saya makan langsung. Kebetulan lapar juga kan? Karena lapar. Kalau ada yang maklum dengan saya kena lapar, tapi kalau meja saya langsung. Jadi Pak Sam bilangnya saya lapar ya saya makan, dan orang menaruh di situ pasti kalau seandainya ketahuan yang punya, dia akan merasa nggak apa-apa lah kan masak yang makan. Nah, sekarang pertanyaan jawaban kedua dari Pusri. Kalau ada di atas meja saya, kemungkinan untuk saya, tapi saya akan mencari tahu itu kuenya dari mana. Apakah memang kuenya itu untuk saya? Kalau memang kuenya untuk saya, baru akan saya makan. Tapi kalau tidak, ya saya kasih. Barangkali ada yang titip, Bu, ini tolong kasih ke Bianti. Jadi intinya, kalau Bude, kalau Bu Sri tadi, dia harus memastikan apakah itu punya saya atau tidak. Apakah di sekolah kita tertulis dilarang makan apapun yang ada di meja kalau belum tahu pembelinya? Apakah ada tertulis di situ? Tidak. Tapi kenapa kok Bu Sri bilangnya kan ini belum tentu punya saya? Nah itu adalah namanya keyakinan. Keyakinan itu artinya apa? Kita tidak ada tertulis di peraturan, tapi itu dari dalam diri sendiri, dari motivasi diri sendiri, bahwa kalau bukan pasti punya saya tidak akan menyentuh, karena itu adalah menghargai, mungkin itu adalah barang orang lain. Nah itu adalah salah satu contoh keyakinan dalam diri yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau ada keyakinan pasti ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah hal-hal yang baik. Nah sekarang kalau di kelas bersama, kalau selama ini kita membuat ada peraturan kelas 10 LK atau kemudian ada peraturan kelas berapa gitu, kenapa sekarang kita ubah bukan keyakinan kelas tapi bukan peraturan tapi harus keyakinan kelas? Sama seperti jawaban Bu Sri tadi, kenapa kita harus keyakinan? Karena kita berharap bahwa itu datangnya dari dalam diri, bukan hanya karena paksaan atau bukan karena adanya hukuman yang seperti dijelaskan oleh Bu Sis tadi. Mungkin kalau ada hukuman atau ada peraturan tidak boleh makan apapun di meja sebelum disuruh. Nah, tapi kalau ada peraturan atau
tahu sendiri, ada peraturan berarti harus ada di pusnya ikut ini. Dan biasanya karena kita mendengar istilah-istilah peraturan dibuat untuk peraturan dibuat untuk Mak jelas Pak ya. Jadi jangan bikin peraturan masuk jam 7 pasti dilanggar. Jadi tidak boleh karena ada kata-kata peraturan dibuat untuk dilanggar, makanya kita ganti. Kita buat jangan peraturan. Karena peraturan itu kesannya ada motivasi ekstrinsip dari orang lain, entah itu nanti dapat hukuman, entah itu nanti dapat imbalan dan sebagainya. Tapi diharapkan itu adalah datang dari diri kita sendiri. Sama kayak Bu Sri tadi, itu bukan hak saya itu bukan hak saya dan mungkin punya orang lain. Nah itu berarti dari dalam diri. Kemudian, nah tadi sudah saya sebutkan, kalau membuat keyakinan kelas berarti di situ ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak ya. Keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, dan Bu Sri termasuk jujur tadi karena tidak mau makan, tapi karena lapar paksa langsung makan. Nggak peduli lagi punya siapa, penting makan. Nah gitu. Kemudian ada tanggung jawab itu mungkin seperti yang dilakukan Bu Liza tadi. Tanggung jawab dia adalah menyelesaikan kerjaan rumah tangga lebih pagi, kemudian datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Itu tanggung jawab. Atau disiplin karena dia harus datang tepat waktu. Nah ini contoh. Aturannya untuk membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan dua kata. Tidak boleh menggunakan, dan usahakan tidak menggunakan dua kata. Tidak sama jangan, karena itu sudah mengatur sudah peraturan. Tidak boleh membuang sampah di sini, pasti akan dibuang. Yakin saya. Coba tulis di pojok itu, dilarang buang sampah di sini. Pasti akan membuang sampah di situ. Atau jangan makan di kelas. Saya yakin kita sudah membuat peraturan jangan makan di kelas, tapi apa yang terjadi? Banyak yang makan di kelas. Sama lah kalau dibilang tidak boleh berisik di kantor. Wah itu lagi. Bukan silakan kerja sudah Pak. Mungkin kita tidak boleh kayak gitu. Jangan buat dilarang makan di kelas, tapi makanlah di luar kelas mungkin, atau apalagi yang kata-kata yang bagus. Kata sekolah tidak boleh menggunakan tidak. Lebih enak makan bareng di luar. Itu pakai pokoknya gunakan kata-kata yang positif. Nah contohnya seperti itu, kembalikan barang di tempatnya. Nah, itu karena apa? Karena kita harus memupuk rasa tanggung jawab anak-anak. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi sekarang kita ubah, kalau kita ngasih pengumuman ke anak-anak, kalian besok masuk jam 7, tidak boleh terlambat. Jadi kita ubah kata-katanya. Besok anak-anak kita melakukan ujian tengah semester. Silakan datang 15 menit sebelum mulai. Jadi kita ubah kalimatnya. Jangan dibikin anak-anak besok ujian tengah semester tidak boleh ada yang terlambat. Pasti terlambat itu. Ya, itu Bapak Ibu datang setelah 15 menit. Iya. Ya itu tidak boleh dihukum. Kalau wali kelasnya bilang paksa, datang 15 menit setelah pembelajaran dimulai. Tapi anak-anak kalau dihukum akan bilang apa? Paksa kan bilang. Nah, berarti mereka menurut kan? Terus yang ketiga, contoh lagi dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang nggak mau, tapi tidak, jangan. Kemudian dilarang merokok untuk kesehatan. Nah, ini yang harus kita praktekkan mulai dari sekarang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum sebelum awal semester atau sebelum pembelajaran, Bapak Ibu usahakan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, caranya apa
bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan siapa yang bikin? Siapa yang bikin peraturan? Guru atau enggak sekolah atau enggak? Ya kalau di sini kepala sekolah yang bikin aturan, atau wali kelas yang bikin aturan, atau guru pembelajaran yang bikin aturan. Tapi kalau keyakinan kelas yang bikin siapa? Bersama-sama semuanya. Jadi guru dengan siswa itu berkolaborasi, membuat suatu catatan kesepakatan yang harus dimusyawarahkan bareng-bareng. Jadi tidak boleh sekarang kita ubah. Kalau kita belajar hari ini kita akan belajar olahraga. Untuk aturannya satu tidak boleh datang terlambat. Itu berarti kita yang susun, gitu loh. Itu namanya peraturan, bukan keyakinan lagi. Kemudian nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak semakin lupa. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting nilai kebajikannya ada. Kemudian memang itu yang harus ditanamkan di kelas itu, dan anak-anak mudah mengingat. Yang ketiga dapat diterapkan, kemudian menggunakan kalimat positif, hanya kalimat positif saja. Makanya tidak boleh menggunakan tidak atau jangan, karena itu kalau dari bahasa Indonesia kalimat negatif ya, nanti kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas dibuat itu tidak hanya hari ini dibuat kemudian seterusnya dilaksanakan kemudian dibiarkan begitu aja, tidak, tapi harus ditinjau. Kira-kira kalau kita membuat keyakinan kelas hari ini, besoknya gimana? Masih berlaku nggak? Atau masih dibutuhkan nggak di kelas itu? Kita tinjau lagi biar tetap relevan. Nah, sekarang contoh untuk di kelas. Videonya mau saya tayangkan, kemarin belum jadi nggak usah ditayangin. Nggak ada, belum jadi, masih mentah langsung. Oke, caranya pada waktu ibu bapak itu masuk, lakukan ruang diskusi. Jadi yang kemarin saya lakukan itu adalah apa sih maunya kalian di sini, atau kalau kan pakai bahasa gaul gitu. Tapi kalau pakai bahasa baku, pembelajaran seperti apa sih yang kalian inginkan di kelas ini? Atau situasi seperti apa yang ingin kalian mau di kelas ini? Yang kalian inginkan di kelas ini? Kalian kelas ini pengennya situasinya seperti apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu lontarkan ke siswa. Kalau untuk membuat keyakinan kelas. Contohnya kemarin waktu saya lakukan di kelas saya, mereka pengennya Bu, kelas tidak berisik gara-gara anak game. Terus kedua, Bu, saya maunya karena kelas kita banyak anaknya 36 orang, saya pengen tim kami itu kompak, satu kelas, tidak ada yang saling merendahkan atau mungkin caci maki atau apa. Terus yang menarik, kemarin yang saya tanya ke anak-anak, Bu, kami mau tidak ada yang pacaran dalam satu kelas. Karena memang kelas saya itu ada 2 orang yang pacaran. Jadi tidak mau ada yang pacaran di kelas, Bu. Kenapa? Karena dapat merusak pertemanan. Nah seperti itu. Itu dibuka pertanyaan-pertanyaan itu. Terus pengennya gurunya seperti apa? Saya pengennya gurunya ramah, gurunya ini tidak banyak tugas dan sebagainya. Jadi semua itu Bapak Ibu tampung masukan dari anak-anak itu ditampung semua. Yang kedua, merumuskan keyakinan. Kemudian apa yang dilakukan? Setiap anak disuruh menuliskan apa yang mereka inginkan dan ide apa yang akan mereka munculkan agar suasana kelas seperti yang mereka harapkan. Jadi ditulis semua. Ada yang kemarin bilang pakai AC. Jadi saya jawab, kalau pakai AC nanti saya bilang ke Pak Idi, biar yang isi 36 ada AC-nya, biar nggak panas. Kemudian ada yang bilang kompak dalam ini, terus quality time tiap minggu. Jadi semua ide itu dipasang semuanya. Kemudian yang kedua, setelah ide ditulis, kita rumuskan mana yang sama, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin sampai 10. Dari yang 10 itu kita tinjau ulang, kemudian kita dari 10 kita press menjadi 5. Misalkan poin 1 sama poin 3 maksudnya hampir sama, poin 2 sama poin 5
maksudnya bersama. Jadi kita tinjau ulang semuanya, kemudian kita buat pernyataan bersama-sama. Jadi di sini kita sebagai guru tidak mendikte mereka. Jadi mereka yang mengungkapkan, mereka yang ngasih ide, dan kemudian kita membantu untuk merumuskannya saja. Apakah itu sudah selesai? Untuk mengesahkan, silakan mereka suruh tanda tangan. Jadi tanda tangan satu kelas. Mungkin bisa dilihat di kelas saya masih ada tanda tangan semua kelas di situ, sama wali kelas. Apakah itu kalau seandainya melanggar bagaimana? Nah disitulah kita akan, karena sudah kesepakatan, berarti kalau melanggar harus ada konsekuensinya. Nah itulah jadinya jadi konsekuensi karena sudah ada kesepakatan bersama. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Itu nanti silahkan dipraktekkan di kelas masing-masing. Nah ini contoh. Ini contohnya apa yang kita buat. Jadi kita akan pakai kalimat-kalimat positif-positif aja. Datang tepat waktu, membersihkan kelas, kerjakan tugas, kompak dan berprestasi. Nah itu nanti yang kita tempel di kelas masing-masing. Nah, yang kedua, saya sebutkan ya Pak Rian ya. Ini mengenai tadi apa sih, ada hubungannya dengan konsekuensi, kemudian hukuman dan sebagainya. Terus kenapa mereka mendapatkan itu? Karena mereka melanggar. Kenapa kok bisa melanggar? Berarti ada miss yang ada dalam diri mereka sendiri, yang terutama berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Anda, saya, kemudian Bapak Ibu guru semua di sini, semua punya kebutuhan. Karena kebutuhan itu, makanya itu berpengaruh pada tingkah laku, tindak tanduk dan perbuatan yang kita lakukan. Contoh, misalkan ada anak, mungkin guru kita, kenapa sih ibu tuh suka kali ketawa ketiwi sekolahnya ini. Ya mungkin karena dia butuh kebutuhan agar seorang teman, mungkin seperti itu. Dia suka dengan temannya, pada saat ketemu temannya dia senang. Karena ada apa? Ada kasih sayang antar kawan, jadi dia wow langsung sama kawannya. Atau mungkin ada anak kita yang bandel banget, misalkan, kamu kenapa harus seperti ini? Oh ternyata dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka mencari perhatian ke kita dengan kesalahan-kesalahan yang tiap hari mungkin dilakukan. Nah itu sebelum kita membahas hukuman, nanti kita bahas restitusi. Nah itu tengah-tengahnya itu adalah kita harus paham apa sih kebutuhan mereka sebenarnya. Kalau Bapak Ibu pasti kebutuhannya satu, naik gaji. Ya, kalau nggak bilang berarti enggak. Ya kan? Pasti kebutuhannya satu yang warna putih, bertahan hidup dengan Pak naik gaji. Biar Pak menjadi ya. Oke, di sini ada 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Nah ini, apakah itu hanya murid aja? Tidak. Kita sebagai guru harus memahami kebutuhan murid, sedangkan Bapak Pamuji harus memahami kebutuhan guru. Sama, kita sama-sama. Tapi kita sekarang belajarnya sebagai guru dulu. Nanti kalau sebagai kepala sekolah nanti ya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah harus seperti itu. Memahami kebutuhan dari orang yang kita pimpin. Dari kebutuhan ini, kalau saya ngomong di depan Pak Muji apakah menyindir? Bukan. Itu to the point. To the point. Oke, jadi karena ada 5 inilah yang yang mendasari perilaku Bapak Ibu gitu loh. Contohnya aja kita sendiri. Woi, datangnya terlambat. Kenapa terlambat? Karena ada urusan di sana. Kan ada kebutuhan lain sehingga kita terlambat. Sama kayak anak-anak. Anak-anak bertingkah seperti itu karena kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa aja? Nah, satu, kebutuhan bertahan hidup jelas, pasti makan, minum dan semuanya dari segi hidup biologis maupun psikologis. Kemudian
Ini yang harus kita pahami. Kasih sayang dan rasa diterima. Berarti ini berhubungan dengan konektivitas antara koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Kalau kita lihat anak kita itu hampir 80% itu kekurangan kasih sayang. Karena masih kita temui ada anak yang merasa dia tidak punya kawan di kelas, atau mungkin tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan saya sering menerima curhatan bahwa sama ibunya aja dia tidak akur. Di kelas saya dan di kelas lain juga ada. Gurunya juga ada dia. Nah. Terus yang ketiga tentang penguasaan. Jadi di sini kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi istilahnya pengakuan terhadap kemampuan. Jadi misalkan, oh saya pinter ini loh. Jadi kita berharap, saya yakin ada setiap orang yang mempunyai kemampuan, potensi itu pengen ada rasa-rasa pengen diakui oleh orang bahwa saya ini loh bisa gitu loh. Itu dan saya tidak direndahkan. Nah seperti itu lah. Itu tentang penguasaan atau kemampuan atas pengakuan atas kemampuan. Kemudian ketiga, kebebasan. Saya yakin tidak semua orang mampu diatur dan suka diatur. Nah, termasuk ya, secara pribadi saya pun juga kadang merasa saya ingin bebas melakukan apa aja tanpa adanya suatu tekanan. Nah, kadang murid itu juga akan merasa seperti itu. Dia akan bisa memilih apapun yang dia mau. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Jadi dia bebas. Saya yakin Bapak Ibu juga ada kebutuhan yang sama. Siapa yang bilang tidak? Nggak mungkin. Karena semua orang pasti punya pilihan. Terus terakhir, kesenangan. Kita sering kan melakukan itu. Contohnya jam kosong, ya udah kita cari-cari Bu Lilis. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan akan kesenangan. Karena sudah apa? Kita sudah punya tugas dengan rutinitas yang berat. Jadi kadang butuh rasa senang bikin. Kenapa? Agar kita tidak bosan atau kita tidak jenuh, atau mungkin udah banyak lagi tugas ini, udah banyak lagi anakku lagi bermasalah. Tapi kita tidak stres. Makanya kita juga ada mencari kesenangan. Kita harus pengen tertawa. Masa kita manyun terus di kantor, duduk merenung aja, ngerjain tugas aja, koreksi aja kerjaannya, sampai orang nggak bisa melihat dia itu ada atau tidak sih, karena nggak ada suaranya, gitu kan? Nah, jadi salah satu kebutuhan kita adalah untuk bersenang-senang. Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaan. Kita cari narasumber, yang kita cari penanya. Penanya sampai. Kita cari menjawab. Ada 3 kasus yang kemudian setelah saya jabarkan, silakan Bapak Ibu analisis. Yang pertama, Bimo, seorang anak TK, berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Saya membayangkan terdiam. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Kemudian si Bimo menjawab, ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Nah, kira-kira dari jawaban si Bimo tadi, dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan apa? Silakan, siapa yang mau jawab, kita kasih permen. Pak, kita permen. Silakan Pak Andes untuk menjawab. Terima kasih Bu Chandra. Bimo seorang mereka. Nah, jadi kebutuhan yang ingin didapatkan dari si Bimo ini adalah kasih sayang seorang orang tua, karena anak ini kurangnya perhatian dari orang tua. Makanya di sekolah dia menunjukkan sikap yang seorang sikap itu dapat menarik perhatian dari gurunya, sehingga yang tadinya dia perlu kasih sayang akhirnya terpenuhi dengan yang tadinya. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya kasih sayang, jadi dia pengen perhatian dari gurunya. Oke, pertanyaan kedua,
Tahun ini Dimas yang genap berusia 17 tahun, ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, dia menjawab, "Aku merasa bangga dan keren." Silakan. Kalau jawabannya aku merasa bangga dan keren, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ayo, tadi ada 5. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, merasa diterima, dan kasih sayang. Pengakuan dan kasih sayang. Silakan. Ibu-ibu lagi, ibu. Bu Retna, oke. Yang mana yang Kesenangan. apa? Kesenangan. Kesenangan. Aku merasa bangga dan keren. Oke, Bu Eti, jawaban kedua. Yang pertama bertahan hidup, kedua kesenangan, ketiga apa tadi? Pengakuan atas kemampuan, kemudian merasa disayang atau diterima, kemudian kebebasan. Oke, jawabannya ada, menurut saya adalah pengakuan atas kemampuan. Oke, karena apa? Karena dia pengen orang merasa, oh dia tuh bangga keren menyetir, jadi dia berharap juga bahwa dia juga diakui bahwa oh dia tuh kalau pada saat nyetir, kalau dia pandai menyetir, berarti dia terlihat keren bagi dia dan bagi orang lain. Terakhir, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Dia ngomong, "Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya." Nah, silakan apa kebutuhan yang ingin dia penuhi? Oke, siapa yang mau jawab? Apa Pak Danang mau ngomong? Waktu-waktu, silakan Pak Danang. Oke, silakan Pak Danang. Mungkin kebebasan. Kebebasan? Kalau Pak Danang jawabnya kebebasan. Ada jawaban lain, Bapak Ibu? Tidak ada suara, dia bersenandung. Kalau nggak bersenandung nggak ada suara, kan nggak seru kalau nggak ada suara. Sama kita, kalau sepi kantor nggak seru. Jadi apa? Kesenangan. Siapa mau jelasin? Pak Apri, silakan Pak Apri. Terima kasih Bu Tanta. Ingin menjawab itu kan lagi tulis guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu memberikan tugas. Tapi ada pilihannya untuk dia kebebasan karena anak itu harus menunjukkan jiwa kreatifnya dan yang satunya ingat tidak ada batas khusus dari seorang guru. Maka dari itu anak itu harus bebas dalam mengekspresikan yang dia inginkan. Oke, kalau jawaban Pak Apri itu kebebasan, karena kebebasan dia pengen punya pilihan. Tapi ini suasananya di mana? Di dalam kelas. Kalau kebebasan itu kita garis bawahi apa? Karena dia punya pilihan atau mengarahkan, mengendalikan orang lain. Itu namanya kebebasan. Tapi kalau ini mungkin ada jawaban lain. Ayo, ibu-ibu lagi. Siapa? Kamu jadi nampung, Pak. Oke, kita simpulkan. Oke, Pak, siapa lagi ibu-ibunya? Bu Eti lagi. Masa Bu Eti terus? Kan di sini ada banyak Bu Eti. Apa? Silakan. Ada jawaban lain? Oke, kata Bu Eti menjawab kesenangan. Apa bedanya sekarang antara jawaban Pak Abri dengan Bu Eti? Kalau kita garis bawahi tadi, kalau kebebasan itu
agar kita garis bawahi adalah adanya pilihan. Jadi dia berhak memilih. Saya punya pilihan A, saya harus memilih A. Tidak boleh Anda mengatur bahwa saya harus memilih B, karena pilihan saya A. Tapi kalau saya tidak boleh bersenandung, kenapa? Dia senang, dia dengan kesenangan dia, tapi kalau kenapa dia tidak boleh bersenandung? Karena mengganggu. Padahal dia itu adalah kesukaan dia. Ya sama kayak kita di kantor, kita ngomong, kemudian ketawa-ketawa keras. Kenapa tidak boleh? Karena sebelah ada yang Zoom. Padahal kita melakukan kesenangan kita suka bercanda sama kawan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus apa kesimpulannya dari apa yang saya paparkan tadi? Karena kalau kita sudah memahami tentang kebutuhan anak, maka kita akan bisa mengatasi mereka kalau mereka melakukan pelanggaran. Tapi sebelum ada pelanggaran, berarti apa yang kita lakukan? Kita harus membuat keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengajar, kita sebagai guru atau wali kelas, jangan lagi membuat peraturan kelas. Kenapa? Sifatnya kita yang otoriter, diktator. Dengan ini tidak. Kita harus mengembalikan semuanya kepada murid kita. Jadi harus berkolaborasi antara guru dan siswa. Oke. Kemudian kita lanjut lagi karena kita sudah mengetahui mengidentifikasi kebutuhan anak-anak dan itu adalah menjadi modal kita untuk mengatasi mereka pada saat melakukan pelanggaran. Apa saja yang akan kita laksanakan setelah kita tahu memahami mereka, itu akan kita diteruskan oleh Pak Rian yang akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan restitusi. Jadi keyakinan kelas dulu kita bikin, kita paham dulu tentang anak didik kita. Nah kemudian yang ketiga, setelah itu kita melakukan restitusi. Oke, sekian dari saya, kita lanjutkan materi restitusi oleh Pak Rian Nanda. Iya, tepuk tangan buat kita dulu yang luar biasa ya, salam semangat semuanya. 5 posisi kontrol. Apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah sebagai posisi penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, sebagai posisi teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai posisi manajer. Maka dari itu, dari awal tadi Pandes sampai ke segitiga diskusi apa intinya ya Pandes? Yaitunya kita beranjak dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu muncullah keyakinan kelas tadi. Ya. Nah, dari keyakinan kelas setelah itu muncullah lingkungan sekolah yang positif. Dari lingkungan sekolah positif baru terakhir terciptalah budaya positif di sekolah. Kalau itu Oke Pak Andes, mengenai segitiga restitusi atau posisi kontrol itu memang kita nggak bisa dari awal langsung. Karena apa? Budaya positif yang ada di sekolah itu memang harus dibutuhkan kerjasama dari mulai kita sebagai guru wali kelas, guru di kelas, wakil kepala sekolah, itu tidak ada saling yang terputus. Artinya apa? Kolaborasi kita itu memang penting. Terus kalau kita langsung ke segitiga restitusi, memang segitiga restitusi itu bisa kita laksanakan kalau posisi kita itu sudah jadi manajer. Tapi yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa sampai posisi manajer? Ada 2 posisi yang harus kita lalui terlebih dahulu. Kita nggak bisa langsung ke posisi manajer Bapak Ibu. Di situ ada penghukum, ada pemantau, ada siswa, pembuat merasa bersalah, terakhir manajer. Kenapa posisi manajer adalah posisi yang efektif dan posisi yang paling terakhir? Karena
posisi manajer itu harus melewati 2 posisi dulu. Bapak Ibu tidak bisa meraih posisi manajer kalau sebagai pemantau dan sebagai teman kita belum melewati. Jadi memang penghukum itu kita boleh lah, mungkin kita nggak bisa semuanya jadi manajer. Oke, kita mungkin guru piket memang tidak bisa melakukan sertifikat restitusi karena apa? Mungkin waktu terbatas karena jam piket sudah apel, kemudian anak-anak berkumpul di basement, kemudian habis itu kita sudah harus mengejar mata pelajaran pertama. Kalau seorang guru piket bertindak sebagai manajer dan kemudian menerapkan sertifikat restitusi, memang itu tidak tepat. Kenapa? Karena guru piket sebagai gerbang depan. Kalau di situ sudah dilakukan restitusi, mungkin waktu banyak. Siapa yang melakukan? Mungkin ada baiknya adalah wali kelas yang melakukan sertifikat restitusi. Piket, kita nggak mempermasalahkan kalau piket sebagai penghukum, karena itu adalah tugas awal dia. Kan? Restitusi serahkan kepada wali kelas. Penguat merasa bersalah itu biasanya dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran boleh. Kamu kenapa nggak ngerjain? Nanti wali kamu marah sama ibu gara-gara misalnya ibu nggak kasih kamu kesempatan. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh dari pembuat merasa bersalah. Itu sering kita lakukan sebagai guru mata pelajaran. Kenapa Bapak Ibu kita nggak harus semuanya ke meja, tidak, karena kita posisi kita ada yang tidak memungkinkan. Tapi kalau wali kelas Bapak Ibu, kita usahakan kita harus bisa menjadi manajer. Kenapa? Pertama, kita yang lebih dekat dengan anak-anak. Artinya kita bisa menjadi seorang teman di situ. Kedua, kita yang sudah berhubungan dengan orang tuanya. Misalkan ada kesalahan sedikit dari anak, kita kan juga memberikan informasi ke orang tua. Artinya apa? Kita menjadi pemantau di situ. Wali kelas sudah teman dia, pemantau iya. Kemudian setelah 2 dilewati, kita bisa menjadi posisi manajer. Ya mungkin kalau Bapak Ibu sebagai guru piket, saya sebagai penghukum, kami tidak menyalahkan juga karena keterbatasan waktu. Saya sebagai guru mata pelajaran punya misalnya cuma sebagai pembuat merasa bersalah. Nggak masalah Bapak Ibu, gitu loh. Tapi kalau seandainya kita memang menghadapi situasi itu dan kita memang ada kesempatan berkolaborasi, ada baiknya kita melakukan sertifikat restitusi. Itu yang tadi saya mencoba nambah ya. Kalau tadi ada pertanyaan, sama saya disebut, jadi saya jawab. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Oke, silakan Bu Yenti. Baik, terima kasih Pak Rian, Bu Sis dan Bu Chandra yang telah memaparkan beberapa materi. Satu yang mau saya tanyakan yaitu tentang tadi yang disampaikan tentang keyakinan kelas. Sedangkan di sekolah ini, yakni di kelas saya sudah ada yaitu kesepakatan kelas. Apakah sama keyakinan kelas itu dengan kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan? Oke, terima kasih Bu Eti. Ternyata sebenarnya memang kadang ini adalah istilah baru aja, istilah baru. Intinya kalau Bu Eti menyusunnya itu berdasarkan kesepakatan, musyawarah, masukan dari siswanya, itu sudah terbentuk keyakinan kelas. Cuman jangan banyak-banyak. Kalau sampai 110 poin itu kayaknya kebanyakan. Bikin aja yang mungkin 5 poin yang digabungkan gitu menjadi bahasa yang singkat, jelas, padat dan mudah dipahami. Kenapa Bapak Ibu? Itu karena istilah aja keyakinan kelas. Tapi kalau seandainya dalam pelaksanaan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas itu juga mengikuti bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan hal yang benar. Seperti itu. Terima kasih. Saya tambahkan Bu Chandra. Jadi intinya Bu Eti, kalau kesepakatan
kalimatnya tidak ada. Kalau saya pernah kita buat kemarin dilarang mencontek, kata-kata bilang itu dihapus gitu loh. Jadi yang negatif itu aja yang dihapus. Kalau saya pernah saya lakukan, tapi ada kata-kata dilarang. Jika siswa terlambat 10 menit maka kena tukin, tidak boleh dilakukan lagi. Nah itu sih beda. Sudah paham Betty? Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh bertanya secara keseluruhan. Kita buka pertanyaan lagi. Ada Pak Dian? Silakan Pak Dian. Terima kasih Pak. Bicara tentang disiplin positif atau yang dikenal dengan segitiga restitusi ya. Memang kalau bicara tentang mendisiplinkan ini, seperti apapun ceritanya, sebenarnya benang merahnya itu adalah bagi pelaku berarti harus ada penegakan hak asasi atau hak dasarnya. Tetapi kenapa harus ada pendisiplinan adalah untuk menyadarkan seseorang yang membuat kesalahan itu bahwa itu salah. Nah, jadi memang agak kompleks di dalam pendidikan ini. Di sisi lain kita memberikan kebebasan mereka dengan kesadaran penuh. Tetapi hingga kesadaran itu muncul, target kita itu belum tercapai. Ya, berkali-kali ini ditemukan aja di beberapa kelas kita panggil orang tua. Mungkin wali kelas juga sudah berbagai macam metode disampaikan, tapi tujuan dan sasaran itu belum tercapai juga. Sehingga pada akhir tahun ajaran, ya panisnya ya tinggal kelas. Berarti kan nggak berhasil metode-metode yang kita lakukan itu kalau segitiga itu ini kan nggak tercapai. Padahal target metode yang kita terapkan ini kan bagaimana anak itu tidak gagal pada tahun ajaran itu gitu. Tapi kalau kita bicara masalah 3 tahun, ya berarti kan untuk mencapai 3 tahun itu tahapan awal, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya tahun 3 tahun itu lulus. Tapi pada tahun pertama anak itu sudah mendapatkan mata pelajaran yang banyak tertinggal, berarti metode mau restitusi segi 3 atau segi 4, berarti nggak berhasil itu. Harus kita cari lagi segi 5 restitusinya gitu kan. Nah jadi memang ini agak kompleks, tetapi bagaimana kita berusaha siswa yang dominan mau kita ajak menyadari dirinya bahwa ada perilaku yang salah, tetapi bukan kita cenderung menghukum, tetapi menyadari, memberikan kesadaran kepada yang melakukan kesalahan itu. Oh kalau begini konsekuensinya nanti begini loh. Nah konsekuensinya berarti kan tinggal kelas. Apapun ceritanya, pelanggaran itu kan muaranya di tinggal kelas. Apa ujungnya itu? Nah, kalau tidak tinggal kelas, biarpun dia terlambat ataupun dia tugasnya tidak dikumpul, tapi pada akhirnya ujung-ujung nanti di akhir naik kelas juga, kan? Berarti berhasil dia itu melakukan ataupun juga dalam menjalankan seluruh aktivitas sekolah. Tetapi dalam hal ini memang karena eranya menghargai hak asasi, memang pendidikan menjadi salah satu ujung tombak dalam menerapkan pendisiplinan itu harus menghargai hak asasi. Ya itulah mungkin kalau bicara, kalau saya coba dari kata restitusi itu kan adalah pemberian ganti rugi kepada orang, ya kepada orang yang melakukan tindak pidana. Ada orang yang dirugikan, maka harus diberikan ganti rugi. Kalau sobat saya dari arti restitusi, tapi oleh pendidikan diambil lagi restitusi di bidang pendidikan. Nah, definisinya begini loh. Tapi asal kata restitusi itu adalah memberikan agar hak asasinya tidak teraniaya lah gitu ya. Sekalipun dia salah gitu. Contoh ini pelebaran jalan.
Sebenarnya udah salah orang mendirikan bangunan, tapi oleh pihak pengelola harus dihargai juga. Nyari gai ganti rugi, nah misalnya kan ibaratnya kan begitu, tidak serta-merta udah gusur kan gitu, tidak. Jadi kita juga sebagai pendidik tidak serta-merta, oh kamu tidak mengerjakan tugas, hukum, kan tidak serta-merta begitu. Tapi harus mencari akar, oh ini kenapa nggak dikerjakan, nah apa salahnya, kan mungkin metode-metode ini yang mungkin kurang terlupakan oleh kita sebagai guru. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rega. Pertanyaan atau pendapat? Solusi. Jadi tidak perlu dijawab. Tidak perlu ya Pak ya? Tidak ada kesepakatan. Karena kalau menurut, jadi kesepakatan, mungkin kesepakatan Pak Rega mungkin seperti itu. Ya, memang kita kalau tiga definisi itu, memang intinya kita menghormati hak anak. Dengan yang perlu kita garis bawahi pada saat kita merestitusi anak itu tidak berhenti di situ. Kadang kita cenderung untuk menghormati sama aja. Mungkin sudah resolusi secara anak itu nanti bersifat. Kalau kemarin ada anak yang ngomong rata-rata guru itu kalau diajak cerita itu hanya menginginkan saya begini, tapi tidak memahami saya mau kemana, seperti itu. Sama seperti halnya anak saya tadi cerita, saya itu pengennya kemana. Kalau bercerita sama guru saya hanya dikasih penjelasan, dikasih masukan, dikasih omongan bahwa saya harus di sini. Padahal saya nggak mau di sini, nah seperti itu. Kita kadang lupa seperti itu Bapak Ibu. Kadang ada juga kita menganggap bahwa kita mengeluarkan anak itu adalah suatu kesalahan kita. Padahal pada saat kita restitusi anak, kita sebenarnya sudah menemukan masalah dia di mana dan maunya dia seperti apa. Dan memang masalah kita itu kita ada beberapa yang masih memaksakan kehendak kita dalam situasi. Ya itu kan pokoknya harus di sini, yang penting harus sekolah gitu. Tidak, tapi anaknya kan kadang yang terbaik itu bukan anak itu sekolah di sini. Mungkin sekolah di sini bukan pilihan terbaik buat dia. Seperti itu. Jadi kalau kita merestitusi, kenapa kok masih kita masih mengatakan ujungnya anak itu tidak naik kelas? Ya karena dari awal restitusi kan dari awal kita menemukan pelanggaran. Dan itu kita harus memantau terus. Bukan hanya udah saya tanya ke orang tuanya, kemudian saya tanya anaknya, jawabannya kayak gini-gini, tapi orang tuanya tetap anaknya mau sekolah di sini. Itu sudah memaksakan kita sebenarnya. Itu namanya bukan restitusi. Apa kalau memang kita bisa menyadarkan anak itu dengan beberapa kali restitusi, beberapa kali restitusi, saya yakin tidak mungkin ada di rapat itu anak itu sudah saya gini, nggak mungkin Bapak. Kalau memang anak itu sudah tidak kelas, itu akhirnya apa pada saat restitusi? Tapi kita tidak mendapatkan jawaban bahwa mungkin anak itu tidak mau sekolah sebenarnya, cuma dipaksa. Tuh, itu pasti ada. Dan begitu juga ya, memang anak itu akan keluar, orang yang nggak mau kok dipaksa. Nah, seperti itu. Itu yang sempat saya dengar dari siswa. Memang sih secara jujur dengan saya, ya udah, akhirnya saya kasih dia solusi. Kalau memang itu yang terbaik buat kamu, tapi kamu harus mempertanggungjawabkan seperti itu, Bapak Ibu. Saya harap kita mulai melakukan seperti itu sehingga di rapat kenaikan kelas kita tidak panjang untuk membahas tentang permasalahan itu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi intinya mencari solusi bersama dengan anak ya bukan ya? Iya, dan itu harus dilakukan dari mulai awal. Anak itu kita sudah mengendus ada ketidakberesan, ada pelanggaran. Jadi restitusinya bukan di akhir setelah tahu ini yang hari ini 10 pelajaran juga lulus baru kita restitusi, enggak bisa. Dan itu butuh juga kerjasama Bapak Ibu mata pelajaran. Kalau ada anak yang bermasalah, nah ini memang nggak bisa kita cuma satu sisi. Untuk Bapak Ibu yang misalkan di mata pelajaran ini memang anaknya bermasalah, tapi
Pertama, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan rumus sendiri sebagai guru mata pelajaran. Tapi kalau tidak berhasil Bapak Ibu, jangan pula menyinggung masalah itu mungkin hamil seminggu setelah ujian akhir semester baru up ke wali kelasnya. Anak ibu memang nggak pernah masuk pelajaran saya, loh dari kemarin kemana gitu loh. Nah itu kesalahan yang mungkin kita tidak sadar melakukannya. Jadi kalau kita mau baik anak-anak budaya positif ini berjalan, nggak bisa satu orang, nggak bisa hanya wali kelas, nggak bisa hanya guru weekend, nggak bisa hanya Pak Tri sama Pak J yang berdiri di depan, nggak mungkin. Nggak bisa juga hanya Pak Arif sama Bu Rona yang selalu mungkin setiap hari. Tidak, semuanya Bapak Ibu. Guru weekend iya, wali kelas iya, guru mata pelajaran iya, kesiswaan iya, BK iya, semuanya iya. Baru terakhir kalau memang mentok kepala sekolah, dan itu butuh keikhlasan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Chandra atas tambahannya. Kita closing Bapak Ibu untuk dimensi budaya positif. Sebelum saya tutup untuk materi selanjutnya, kita minta statement dari kelas sekolah atau masukan kepada Bapak Mudiono kali besar. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi di awal lupa tersampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu PPP di depan ini, itu sebetulnya sasarannya adalah Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran dan mungkin sebagai wali kelas lah paling tinggi itu sebagai wali kelas. Jadi kalau tadi kita berdebat segala macam itu saya menangkap lebih ke permasalahan secara umum di sekolah, masalah perlambatan dan lain-lain, masalah siswa, nilai siswa dan lain-lain. Masalah yang muncul di sekolah itu Bapak Ibu, masalah yang timbul dari individu siswa yang ada di kelas masing-masing. Kemudian masalah yang ada di kelas itu pun kurang lebih hampir sama dengan masalah yang ada di guru mata pelajaran. Jadi ini ada teori yang disampaikan bagaimana cara kita mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan tadi. Kita sebagai guru mata pelajaran atau kita sebagai wali kelas. Kesampingkan dulu kita melihatnya sebagai satu keseluruhan sekolah, ya. Karena kalau kita melihat itu akan tetap seperti itu. Saya bilang manajernya itu pada kepala sekolah dan padahal kita sebagai guru mater ya kita bisa jadi manajernya. Sebagai wali kelas kita bisa jadi manajernya. Tinggal bagaimana kita menerapkan teori-teori tadi ke dalam diri kita sebagai guru, menerapkannya ke siswa. Sekali lagi ini bagian daripada metode atau cara penanganan permasalahan dengan siswa. Mungkin ada lagi metode yang lain. Kan pakar pendidikan itu tidak satu dua saja. Dia punya cara untuk menyelesaikan permasalahan. Sama kayak BK itu ada Pak Arif, ada Bu Rona. Mungkin metodenya berbeda, tergantung daripada kelasnya itu seperti apa, siswanya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Jadi kita ada yang orang tua yang memang sudah jelas dan urusan anaknya nggak mau urus ada. Jadi tidak bisa juga kita paksakan untuk orang tuanya harus begini. Orang tuanya sudah nggak. Jadi memang tetap kita memilah-milah itu. Hanya saja kalau kita sudah punya pemahaman ini dan kita coba terapkan di kelas, di mata pelajaran kita masing-masing, ya. Kalau berhasil, itu tidak akan muncul jadi permasalahan kelas, tidak akan muncul jadi permasalahan sekolah, karena sudah tercover, terhandle di mata pelajaran masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu. Pentingnya sharing ini, pentingnya berbagi ini untuk menemukan juga pemahaman kita pada kita juga. Tapi kalau sudah kita bilang ini loh ada teorinya, itu hanya teori saja. Kalau dalam diri kita sudah seperti itu susah untuk kita merubah pola kita, cara penanganan kita ke siswa. Apalagi kalau di pikiran kita masih tertanam, itu kan urusannya wali kelas, itu kan urusannya BK, itu urusannya kepala sekolah, kesiswaan dan lain-lain. Kalau masih tertanam seperti itu, tidak akan
mau teori seperti apapun dari pakar siapapun tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Jadi di sini memang kita membangun dulu di diri kita, dari Bapak Ibu, munculkan pemahaman, kesadaran, ya, berserah. Karena kita kan bisa menyampaikan, bisa menyebutkan teori, prakteknya itu susah. Gitu. Kita mempraktekkan sendiri susah. Belum lagi tantangannya itu bukan tidak hanya dari siswa, orang tua, karena tantangannya itu muncul dari kawan-kawan sejawat, dari Bapak Ibu guru kita sama-sama. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu maunya begini, yang ini maunya begitu. Gitu. Ya, itu yang sebetulnya itu masalah juga bagi kita. Ya, walaupun ada aturan, ada apa macam. Ini tadi Bu Chandra bilang masuk dilarang apa? Dilarang terlambat gitu kan misalnya. Pasti orang melakukan terlambat. Sebetulnya konsepnya tidak begitu juga. Itu kan bahasa-bahasa yang kita bangun sendiri. Gitu. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya kan? Itu kan bahasa-bahasa yang dibuat oleh kita gitu loh. Sebetulnya peraturan dibuat ya untuk ditaati. Kalau kita kan tidak seperti itu karena pengaruh lebih kuat, pengaruh apa nama bahasanya itu, idioka apa namanya itu, yang kayak gitu. Kita terbiasa menerima itu sehingga meyakini itu. Coba kalau aturan itu terapkan kayak Singapura misalnya, nah sudah aja hukumannya gini dijalankan, pasti pada takut. Mau dia terpaksa kan menjalani, mau dia ini ya terima. Tapi kalau kita banyak ini kan, banyak kelintiran itu, sehingga yang negatifnya yang menjadi sama kayak Tata bilang, dilarang buang sampah di sini, orang di sebelahnya buang gitu. Nah itu kan sesuatu yang ada juga. Coba Bapak Ibu kemana di jalan ditulis itu, dilarang buang sampah di sini. Orang nggak buang sampah di sini karena ada tulisan itu. Orang buang sampahnya di sebelahnya. Tapi kan sama aja sebetulnya, sembarangan juga buang sampah. Jadi bukan masalah di mana buang sampahnya, tapi bagaimana membangun orang untuk tidak buang sampah sembarangan. Sebetulnya tujuannya gitu kan, bukan masalah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Perkenalkan saya Pak Triwanto, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK SKP di Batam. Kegiatan pada hari ini in-house training yang membuat saya pribadi bergembira karena bertambah ilmu dan pemahaman baru terkait dengan modal untuk mendidik anak-anak kita yang telah disampaikan oleh teman-teman CGP. Dan satu hal yang teringat di saya, bahwasanya di sana ada tergerak, bergerak dan menggerakkan. Saya saat ini yang awalnya sudah tergerak, semoga bisa bergerak dan nanti juga bisa menggerakkan karena mendapatkan pemahaman hal baru bagaimana mendidik dan mengajar siswa kita. Harapannya kita akan satu haluan, satu tujuan, sehingga anak-anak kita akan betul-betul akan mendapatkan seorang dokter yang terbaik, sehingga obat pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah tepat sasaran, sehingga anak-anak kita akan menjadi generasi sebagaimana diharapkan seperti profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dekwarman, guru PKR, guru produktif PKR, peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh CGP. Saya berterima kasih sekali kepada calon guru penggerak yang sudah memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan baru bagi saya. Yang jelas hari ini yang telah saya peroleh ilmunya ini telah menyangkut dengan budaya positif, Google Site, dan pengisian PMM. Saya merasa ini bermanfaat sekali buat saya
selaku guru, mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh calon guru penggerak kepada saya itu bermanfaat buat saya. Yang jelas ini akan saya aplikasikan kepada peserta didik. Semoga calon guru penggerak tetap semangat memberikan ilmunya kepada rekan-rekan guru. Moga-moga segala sesuatu itu bisa diaktualkan kepada peserta didik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya buat saya memberikan kesan atau pesan terhadap calon guru penggerak, yaitu Pak Rian dan Bu Chandra dan Bu Sis, yaitu tentang pelatihan atau in-house training yang disampaikan mulai dari pagi tadi sampai siang ini. Kesan saya banyak hal menarik yang saya temukan dan banyak ilmu yang baru yang saya dapatkan, dan ilmu ini sangat bermanfaat tentunya kepada saya, khususnya kepada seluruh guru di SMK Kartini terkait dengan adanya budaya positif tadi yang akan dilakukan di SMK Kartini, khususnya kepada saya selaku kepala jurusan keperawatan layanan kesehatan, yaitu tentang tadi ada pembuatan keyakinan kelas, kemudian ada 5 kontrol, kemudian satu lagi tadi yang dari Bursis itu tentang apa tadi ya? Teori motivasi. Ya, teori motivasi yang disampaikan kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan ini bermanfaat dan teman-teman CGP juga tetap semangat untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan dapat mengembangkan ilmunya di SMK Kartini. Terima kasih. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu artinya apa? Itu adalah kesepakatan yang akan kita musyawarahkan bersama untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita memulai babak baru, semester baru, sampai nanti kalian berada di kelas 10 KP2. Jadi keyakinan kelas yang kita bikin ini adalah apa-apa yang kita sepakati bersama, yang kita simpulkan bersama dari beberapa pendapat teman kalian,
Kemudian kita ambil beberapa poin yang harus kita laksanakan dan kita lakukan sepanjang kalian menjadi siswa kelas 10 DKV. Oke, karena ini yang bersifat keyakinan kelas dan kita sepakati bersama, berarti bagi yang melanggar kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita sebut hari ini berarti harus menerima konsekuensinya. Oke, yang pertama, silakan kalian berpendapat mungkin kelas ini maunya seperti apa dan guru kalian tuh maunya bagaimana. Kelas ini jadi rumah kedua bagi anak-anak saya biar saya nggak kehilangan anak lagi. Habis itu saya mau kelas ini dipandang baik sama orang-orang terus sama guru-guru juga. Barang-barang yang udah dibeli pakai uang kas dijaga dengan baik, kayak kipas dibersihkan, terus sapu itu juga dipakai baik-baik dan bukan dipakai untuk mukul-mukul orang. Terus tisunya dipakai juga sewajarnya, jangan semua langsung habis. Soalnya banyak yang komplain tisu belum dibeli tapi pas dibeli langsung dipakai semua. Saya maunya kelasnya nyaman, nggak ada berisik. Saya mau jawab, saya mau kelas yang damai, nggak berisik kayak orang. Saya mau kelas ini nggak ada ini bu, cinta-cinta nggak jelas bu. Saya ingin kelas ini menjadi kelas yang nyaman bu. Saya pengen kelas kita bersih, terus teman-teman pada jaga kebersihan dan gak buang sampah sama bekal-bekal di belakang. Ternyata ada yang sempat bermusuhan ya, karena adanya kesalahpahaman, adanya omongan yang kurang pas dari beberapa soal perbicaraan dari kawan kalian. Maunya satu, kita maunya semuanya nyaman, damai, aman, tidak ada rasa yang tersembunyi, ada rasa benci, rasa sayang, rasa cinta yang akhirnya merusak pertemanan. Sakit tuh bu. Ya, jadi kita nggak mau seperti itu kan.
lebih solid. Terus kelas bersih dan nyaman. Otomatis kalau kelas bersih dan nyaman berarti yang piket gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukaria. Jadi kami tadi baru melaksanakan keyakinan kelas, yaitu para siswa dan siswi mengutarakan pendapatnya. Kesan yang saya dapatkan itu saya sangat senang karena setiap siswa memberikan pendapatnya masing-masing. Tidak ada yang disembunyikan, jadi kami bisa membahasnya bersama-sama dan mengoreksi bersama-sama. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas 10 DKP 2. Pada hari ini kami sekelas membuat keyakinan bersama. Saya merasa senang karena Ibu Chandra memberi kami kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Dan pada saat kami berpendapat, Ibu Chandra tidak ada menunjukkan apapun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari kelas 10 DKP 2. Nah, hari ini kami baru saja mendiskusikan tentang keyakinan kelas, di mana saya merasa lega ketika mengeluarkan pendapat dan juga unek-unek kepada Bujan dan teman-teman yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Gusmiran dari 10 DKP 2. Baru saja kami telah membahas kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan yang saya rasakan untuk kedepannya itu kerja sama kelas itu akan menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih kompak. Sekian dari saya. Aduh, alamak, telat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu sini. Ibu. Kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Tahu Bu, karena saya datang telat. Saya datangnya tadi pukul 7.05 Bu. Saya sudah mendapatkan laporan dari kesiswaan. Kamu yakin baru hari ini aja kamu terlambat? Enggak Bu, minggu kemarin juga ada terlambat di hari Senin Bu. Saya menghafal undang-undang dasar karena terlambat pelajaran PKN Bu. Oke, memang kita tidak pernah luput dari kesalahan. Mungkin kamu lalai dalam manajemen waktu, tapi ya harus kamu jadikan pelajaran. Dan ini akan menjadi pelajaran bagi kamu dan kamu harus lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk saat ini ibu tidak akan menghukum kamu karena kemarin kamu kan juga udah dapat konsekuensinya kan. Cuma ibu mau nanya, kenapa kamu bisa terlambat sekolah? Sebenarnya kemarin malam saya itu tidur jam 12 Bu, karena saya lagi seru mainin game baru di HP. Jadi saya kurang istirahat Bu. Nah, sekarang menurut kamu kalau main game sampai larut malam itu apakah bermanfaat? Tidak Bu, karena sebetulnya saya itu bisa istirahat lebih untuk sekolah, biar badan lebih fit di sekolah. Terus saya itu bisa belajar lebih fokus kalau saya tidur lebih banyak Bu.
kamu kan sudah paham dengan dampak buruknya. Ngegame boleh untuk membuat kamu refreshing dari rutinitas, tapi kamu juga harus pandai-pandai untuk mengaturnya. Ya Bu, saya sih telah menyesal melakukan itu Bu. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas yang sudah kita bahas sebelumnya? Ingat Bu, disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab. Menurut kamu apakah disiplin itu bagus? Bagus Bu, karena dengan disiplin itu kita bisa memanfaatkan waktu lebih produktif dan kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Nah, setelah kamu paham akan hal itu, apa yang akan kamu lakukan? 2, 3, and action. Ya Bu, saya minta maaf Bu, ke depannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengatur waktu tidur saya, waktu main game saya, dan saya tidak akan begadang lagi. Oke, jadi Ibu harap nanti kamu harus disiplin lagi, menjadi lebih baik lagi. Karena kamu sudah paham kan, kalau ada pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Kamu paham kan? Siap, paham Bu. Oke, sekarang kamu kembali ke kelas karena waktu istirahatnya udah mau habis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pinjam bentar, aku masih MTK. Kok pelit banget sih lu? Bukan pelit, itu adalah tanggung jawabmu untuk mengerjakan sendiri. Udah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu manggil saya Bu? Iya Fauzi, silakan duduk di situ. Ya Bu. Apa kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Ibu mau tanya, apa yang terjadi di kelas tadi? Kenapa kamu berantem dengan temanmu? Ya, jadi gini Bu, saya lupa ngerjain tugas MTK saya. Lalu saya minjam buku teman saya tanpa seizinnya, lalu dia marah. Oke, memang setiap orang tuh ada khilafnya, ada salahnya, tapi bukan berarti ya harus begitu-begitu aja. Kamu juga harus mau meminta maaf dan juga mengakuinya. Ya Bu. Nah, boleh Ibu bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugasmu? Tadi malam saya jalan-jalan Bu, sehingga kemalaman dan lupa saya mengerjakan tugas saya karena takut bakal dihukum. Jadi saya minjam buku kawan saya tanpa izinnya. Menurut kamu, tindakan itu tepat nggak untuk mengatasi kelalaian kamu? Tidak Bu. Harusnya saya bertanggung jawab dan menerima konsekuensi apa yang saya lakukan. Tapi karena saya panik dan takut buat dihukum, saya melakukan hal yang curang Bu. Apalagi saya juga meminjam buku tanpa izin anugerah. Kak, kamu masih ingat kan peraturan dan keyakinan di kelas? Masih Bu. Harus jujur, bertanggung jawab, dan juga menghargai barang milik orang lain. Kalau seandainya ini kawanmu berbuat seperti itu, seperti kamu, apa reaksimu? Saya juga pasti akan marah lah Bu. Soalnya barang yang saya miliki dipinjam tanpa izin saya. Nah, kamu paham kan? Sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf kepada anugerah. Lalu saya akan pergi ke guru MTK untuk meminta waktu lebih agar saya dapat mengerjakan tugas yang diberikan beliau. Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Tidak Bu, saya mengakui kesalahan saya tidak akan mengulanginya. Baiklah, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kamu dan kamu tidak mengulanginya lagi. Ya Bu, makasih atas sarannya ya Bu. Oke, sekarang kamu kembali ke kelas dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya Bu. Makasih ya Bu. Jadi saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.